kita baru banget kasih idenya itu Energia mungkin 2 hari atau 3 hari yang lalu ya, saya ingat kami dan abis kita bahas langsung turun sahamnya seperti biasa. Tapi bersyukurnya kemarin tuh udah mulai mengalami kenaikan ya, dan cukup signifikan kemarin. Nah, waktu kita bahas ide mengenai si Energia ini, ekspektasinya itu adalah narasi yang akan kita dengar di tahun depan terutama itu adalah percepatan dari bukan percepatan, tapi progres dari sisi pembangunan jalan tol akses menuju Patimban nih my friends, pelabuhan Patimban ya. Jadi waktu itu kita bahas bahwa ini seharusnya akan berimbas sangat positif nih buat si NRCA. Kenapa? Karena ekspektasinya daerah di sana, di kisaran sana akan lebih signifikan lagi pertumbuhannya dan pasti demand untuk construction-nya pasti akan lebih meningkat lagi dan NRCA pasti akan menjadi salah satu yang diuntungkan pada saat itu. Terlepas kalau misalnya my friends nonton 2 hari yang lalu, kita bilang bahwa progresnya ini baru benar-benar akan komplit 2027. Kenapa dibahasnya sekarang? Karena biasanya market itu akan melihat ke depan terlebih dahulu dan kalau 2027 itu benar-benar komplit sesuai dengan target dari si manajemen, kita akan melihat pergerakannya akan lebih masif lagi di tahun depan. Jadi makanya kita bahas di akhir tahun ini, my friends ya. Nah, muncul pertanyaannya sekarang nih. Jadi lebih baik mana nih NRCA-nya kah atau SSIA-nya? Jadi kalau misalnya my friends lihat ini dari materi public expose-nya SSCI ya. Jadi ini my friends bisa lihat, bisa download, bisa dicek secara publik dan ini sangat detail sekali. Ada beberapa hal yang mungkin yang mau saya sampaikan di sini. Kalau misalnya my friends lihat dari sisi pendapatannya si SSCI, ini mayoritas terbesar itu datang dari property, construction sama hospitality ya. Jadi kalau misalnya my friends lihat secara presentasenya, kontribusinya kalau properti itu sekitar 35% tahun 2024 ya. Tapi kalau my friends lihat angkanya itu cukup volatile. Kadang-kadang 22, kadang-kadang 17, kadang-kadang 18, kadang-kadang 35. Nah, kalau my friends tanya kenapa kayak gitu ya propertinya? Karena memang SSIA ini jualnya untuk lahan industri. Lahan industri itu bukan yang besok ketemu, kita salaman terus besok langsung jualan ya. Enggak. Ini butuh waktu, tapi ketika penjualan itu terjadi, skalanya itu skala yang sangat besar sekali. Jadi kalau my friends ingat penjualan terbesar yang sempat bikin banyak headlines di media massa itu adalah penjualan lahan ke BYD ya my friends ya. Itu dari sisi propertinya si SSIA. Nah, berikutnya kalau my friends lihat kontribusi terbesar sebenarnya untuk revenue itu datang dari construction nih kalau my friends lihat nih. Meskipun angkanya pelan-pelan mengalami penurunan nih, tapi kalau my friends lihat ini juga karena propertinya tuh meningkat secara signifikan. Ya, yang di 2024 ya. Nah, construction ini datang dari mana? Ini dari NRCA-nya nih, my friends. Jadi, NRCA itu konsolidasi terhadap si SSIA. Jadi, NRCA itu anaknya si SSIA. Nah, kalau untuk hospitality-nya berangsur-angsur ini mulai mengalami kenaikan dan ini yang berhubungan dengan recurring income, pendapatan berulang. Nah, kalau dilihat dari sisi revenue-nya memang si NRCA lebih signifikan ya. Kalau misalnya dilihat ya meskipun tahun 2024 tuh turun, di 2025 kalau my friends lihat angkanya naik lagi nih. Jadi kalau ditanya signifikan nggak? Sangat signifikan. Tapi kekurangannya kalau bisnis dari construction itu marginnya tipis. Ya, jadi yang paling gede marginnya itu sebenarnya datangnya dari segmen properti ini, my friends. Karena setiap penjualan lahan itu marginnya jauh lebih besar sama di hospitality-nya. Tapi sedangkan construction dari sisi revenue dia signifikan kontribusinya, tapi marginnya tidak terlalu besar. Nah, untuk perusahaan seperti SSIA, tiga-tiganya ini tuh sangat-sangat terkorelasi sebenarnya. Jadi impact-nya tuh besar. Kalau melihat dari keadaan ini, ngelihat dari ekspektasinya, kalau my friends itu tanya, apakah mungkin ada penjualan lahan-lahan ke depannya untuk si SSIA? Apabila pembangunan jalan tolnya itu progresnya itu on track, harusnya jawabannya iya, my friends. Jadi diuntungkan semuanya nih, SSIA yang diuntungkan, apalagi pembangunan atau ekspektasi pertumbuhan dari sisi Subang Smart Pollution ini juga diekspektasikan akan lebih signifikan lagi di tahun-tahun mendatang. Ini jadi harusnya SSIA punya narasi di arah sana. Nah, tapi dari NRCA-nya kalau permintaan lahannya meningkat secara signifikan ke depannya, otomatis pembangunan konstruksinya pun juga akan meningkat juga nih, my friends. Nah, kalau lihat dari keadaan ini, kalau kita lihat yang berhubungan dengan konstruksinya ini punya tendensi pertumbuhannya juga signifikan nih, my friends. Tapi kalau yang properti, dia bisa dalam waktu tertentu ada dalam skala besar, tapi mungkin ada sedikit penurunan. Jadi kalau ditanya, mana nih yang lebih menarik nih dari sisi ceritanya? Kalau dilihat dari sisi potensi pertumbuhan yang lebih stabil, karena memang proyeknya itu terus-menerus ya kalau kita lihat konstruksinya si NRCA-nya. Tapi kalau tiba-tiba nanti ada penjualan lahan yang skalanya besar, si SSIA-nya pun juga pasti punya narasi yang signifikan juga nih. Jadi sebenarnya
dua-duanya menarik, tapi kalau dilihat dari keadaan ini sepertinya pertumbuhannya akan lebih kencang dari sisi NRCA-nya nih, my friends. Tapi baik lagi ya, ini selera ya, my friends, lebih suka yang mana, volatilitasnya pasti lebih kencang si NRCA dibandingkan sama SSIA di angka-angka sekarang. Tapi dua-duanya cukup menarik. Itu kurang lebih ya untuk NRCA dan SIA. Baik lagi untuk NRCA, my friends harus ingat ya, mungkin tidak semua orang cocok dengan volatilitasnya. Jadi my friends harus bersiap nih kalau tiba-tiba naik turunnya sangat signifikan.